Baik Pak. Banyak memang yang nanya badak. Ini badak dari mana? Badak kan bukan di Kalimantan tempatnya ya Pak ya. Terus badak-badak ada badak bercula gitu ya Pak. Jadi ini karena memang temuan gas pertama namanya di daerah Muara Badak Pak. Nama nama daerahnya daerah Muara Badak. Iya, iya. Jadi kalau dari Bontang itu kalau Pak Bambang punya kesempatan nanti saya temenin mau ke Bontang, terus nanti kita jalan ke Muara Badak itu kisaran sekitar 3-4 jam dari Bontang. Ya, itu kenapa kemudian PT Badak perusahaan ini dinamakan PT Badak karena gas pertama yang ditemukan di Muara Badak, Pak. Itu. Ya. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan mungkin informasi, Pak. Kalau kita menyebut kalau kita menyebut PT, Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, hari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Barangkali untuk rapat-rapat tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Gema Iriandus Pahlawan. Beliau saat ini adalah Presiden Direktur dan CEO PT Badak NGL atau Badak LNG. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang sehat. Ya, Bapak nanti bisa bercerita mulai ketika menempuh pendidikan S1 di Teknik Lingkungan ITB, lulus 91, dan kemudian S2 Manajemen di Universitas Sumatera Utara, lulus 2003, bergabung dengan Pertamina sejak 1993, hingga pernah menjadi Operation and Supply Chain Manager, juga pernah menjadi General Manager Marketing Operation Region 8, pernah menjadi General Manager Marketing Operation Region 1, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur dan CEO Badak LNG. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatan yang diberikan dan senang sekali bisa berpartisipasi di acara yang mungkin buat saya baru pertama nih ada acara seperti ini Pak. Biasanya ngumpul-ngumpul di kampus saja ini dengan teman-teman alumni. Izin saya pada kesempatan sore hari ini mungkin walaupun sangat singkat sekali waktunya, saya mencoba untuk menyampaikan semua yang bisa saya ringkas untuk sekaligus juga memperkenalkan PT Badak NGL ini Pak. Jadi memang karena PT Badak NGL ini ternyata perusahaan yang terkenalnya di luar malah. Jadi di dalam negeri itu nggak banyak yang nggak kenal dengan PT Badak NGL. Tapi di dalamnya banyak sekali alumni-alumni ITB, Pak. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya punya kebiasaan, Pak, ini ada selalu menyampaikan pantun nih, Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Pagi tamasya berakhir pekan, naik pesawat, tiket dipinta. Selamat sore saya ucapkan untuk seluruh sivitas akademika ITB tercinta. Ya, ini sekilas
profil saya, Pak. Jadi saya ini perantau. Dulu sampai dengan SMP saya tinggal di Sumatera Selatan, pernah di Prabu Muli, belum sampai lulus SD, kemudian di Pelaju, sampai lulus SMP, kemudian memberanikan diri pada saat meletus Gunung Galunggung, malah mendatangi Bandung. Jadi sempat merasakan debu galunggung yang tidak bisa, akhirnya susah membedakan siang dan malam. Tahun 82 saya mulai masuk ke SMA Negeri 1 Bandung, dan disitulah saya mengenal Civitas ITB, tidak hanya dari kegiatannya di Masjid Salman, tetapi juga kegiatan-kegiatan olahraga yang selalu saya lihat ITB paling seru, Pak. Jadi apalagi kalau ada basket, biasanya bawa bunga untuk mahasiswi-mahasiswi yang ada di Unpad itu, Pak. Itu yang saya lihat kebersamaan, berani tampil. Agak sedikit nekat ini yang membuat saya kemudian tertarik untuk masuk ITB. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, hari mampu sejahtera. Majulah maju Bandung sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Dan pada tahun 85 setelah lulus SMA saya membuat pilihan masuk ke teknik lingkungan. Waktu itu Sipenmaru ya Pak ya, kita masih Sipenmaru, ada dua pilihan, jadi ekonomi dan teknik lingkungan. Dan alhamdulillah saya masuk di teknik lingkungan yang saat itu baru berubah dari teknik penyihatan menjadi teknik lingkungan. Lulus tahun 91 saya diwisuda, walaupun saya lulus sidang 90, saya sempat freelance di 3 konsultan lingkungan, Pak. Kemudian tahun 91 akhir saya mulai pendaftaran di Pertamina, sehingga tahun 92 saya mulai dapat pendidikan, 93 lulus dan bekerja di Pertamina sejak 93 sampai dengan sekarang. Pada saat saya bekerja dinas di Medan, saya sempat mengambil S2 Magister Manajemen di Universitas Sumatera Utara, dan disitulah saya sedikit banyak memperdalam mulai ilmu marketing, Pak. Nah, adapun karir saya memang dari mulai, kalau saya bilang karir saya dari mulai staf kandas nih Pak Bambang, ya. Dari staf kandas, kemudian terus merangkak seperti air mengalir saja Pak Bambang, Bapak Ibu sekalian, sehingga di tahun 2014 sampai 2015 setelah menjadi VP di anak perusahaan Pertamina PT Patraniaga, saya kemudian diangkat menjadi direktur operasi. Tetapi sejalan dengan waktu juga seperti sinusoida, dari direktur operasi kemudian saya kembali lagi ke Pertamina menjadi region manager SND 3, kemudian menjadi manager operation supply chain, dan mulai tahun 2019 menjadi GM Marketing Operation Region 8 selama lebih kurang 8 bulan. Kemudian dipindahkan menjadi General Manager Operation Region 1 pada saat dimulainya COVID. Dan 8 bulan juga Pak, alhamdulillah di sana 8 bulan di Medan. Kemudian saat ini sebagai Presiden Direktur dan CEO di PT Badak NGL. Nah, ini sekilas latar belakang saya sebagai anak kos di Bandung, Pak, yang kalau pagi makan bubur dan roti, ini rutinnya seperti itu, Pak Du. Oke, lanjut, Mbak Angel. Nah, ini Pak, jadi PT Badak NGL ini dimiliki oleh beberapa shareholder. Jadi dulu saat ini dikuasai oleh maksimum pemegang saham adalah PT Pertamina Hulu Energi, yang sebelumnya memang langsung oleh Pertamina, tetapi sejak berubah dari adanya holding subholding, saham ini kemudian diambil oleh Pertamina Hulu Energi. Di sini PT Total Indonesia masih memegang saham 10%, kemudian ada Pertamina PDV juga masih 15%, dan Vaiko juga masih memegang saham 20%, Pak.
Badak NGL sendiri secara ADRT itu dimulai tahun 1974. Nah, siapa saja konsumennya? Jadi kalau dulu konsumennya mayoritas itu adalah Total dan Vaiko, tapi saat ini sudah berganti, di mana kami sebutnya New Gas Producer, itu saat ini dia didominasi oleh Pertamina Hulu Indonesia, PHI. Di situ ada di bawahnya Pak Wiko, di rootnya adalah Pak Khalid. Kemudian ada Eni, menguasai 53% dari feed gas yang masuk ke tempat kami. Kemudian Chevron 2%. Jadi ini komposisinya memang saat ini Eni yang paling tinggi, tapi Eni ini gasnya lean, Pak. Jadi lean gas, sedangkan PHI dan Chevron ini rich gas. Jadi memang ada kekhususan yang terjadi yang awalnya kilang ini dibangun untuk rich gas, tapi kemudian karena gas terakhir yang ditemukan ini adalah lean gas, ada proses adaptasi di sistem yang ada di kilang kami. Adapun gas producer ini semua mengirim dalam bentuk gas ke kilang kami, kemudian diproses untuk dirubah menjadi liquid. Dan secara pembiayaan ini adalah at cost, Pak. Jadi PT Badak tidak menerima profit dan tidak juga menerima loss dari kegiatan ini. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan itu yang disampaikan oleh para produser. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik Pak, untuk berikutnya adalah skema bisnis liquefaction. Jadi ini yang jarang diketahui oleh khalayak Pak. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 92 tahun 2008, aset kilang LNG Bontang ini adalah milik negara. Jadi tepatnya di bawah penguasaan Kementerian Keuangan. Kemudian aset ini sendiri saat ini dikelola oleh Elman, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara, yang juga di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, Kementerian Keuangan kemudian menunjuk Pertamina sebagai penanggung jawab atas operasi kilang LNG di Bontang ini, atau disebut sebagai mitra pengelola aset. Dan selanjutnya Pertamina menunjuk PT Badak NGL sebagai operator kilangnya. Jadi kami ini hanya sebagai operator kilang aja, Pak. Nah, dalam pengoperasian kilang LNG di Bontang ini, Badak LNG melaksanakan berdasarkan yang seperti saya sampaikan tadi, kesepakatan biaya atau at cost, di mana tidak ada keuntungan yang diberikan kepada PT Badak, juga tidak ada kerugian. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam 10 tahun terakhir rata-rata sisa dari cost yang diberikan itu sekitar 10 juta US dollar Pak, dan itu kami kembalikan kepada produser. Dan tetapi dalam implementasinya sebagai pengurang atas cost di tahun berikutnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi hal ini dituangkan dalam perjanjian dengan gas produser yang kami sebut sebagai gas processing agreement. PT Badak NGL sendiri sejak berproduksi tahun 1977, jadi sebagai tetes pengapalan perdana, selama 4 tahun ini memang cukup banyak memberikan devisa bagi negara, terutama untuk ekspor komoditi LNG dan LPG. Jadi dulu produksi LNG dan LPG dari kilang Bontang ini hampir semuanya diekspor selain untuk memenuhi kebutuhan yang di dalam negeri. Nah, sebagai disampaikan SKK Migas dalam seremoni penandatanganan gas processing agreement minggu lalu, kilang LNG Bontang ini saat ini masih memiliki peran penting di mana produksinya 40% volume dari produksi nasional, Pak. Jadi
ini cukup besar ya, sekitar 45 triliun lah menghasilkan devisa bagi negara. Nah, ini adalah berbagai penghargaan Pak yang kami dapatkan selama beroperasi sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang. Dan kalau kita lihat bahwa memang Badak LNG ini sejak awal selalu mengedepankan aspek secure, jadi aspek safety, health, environment, dan quality dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Jadi alhamdulillah PT Badak LNG saat ini sudah mendapatkan 12 kali proper emas berturut-turut, kemudian mendapatkan ISRS Code dengan skor 8 sebanyak 7 kali Pak, berturut-turut juga. Kemudian juga kami memiliki berbagai standar yang digunakan, diantaranya ISO 14.000, 19.000, 17.025, 45.000, dan yang lainnya Pak. Kemudian juga penghargaan lain mungkin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan salah satu yang kami harus pertahankan adalah bagaimana kami mempertahankan supaya zero accident. Dan saat ini safe man hours tanpa ada accident itu berjumlah 121.292.840 jam. Dan ini sepertinya merupakan sesuatu yang tetap kami harus pertahankan. Tentu ada reward dan punishment-nya di dalam kegiatan ini, dan hampir tiap tahun kami selalu memberikan reward kepada pekerja karena berhasil mempertahankan zero accident dan berbagai penghargaan baik dari pemerintah maupun badan-badan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, ini Pak, ini jadi kalau kita lihat statistik produksinya Pak, dimulai tahun 77 pengapalan perdana, pada saat itu baru 2 train, kemudian pembangunan terus dilakukan sampai dengan 8 train Pak, dan puncak produksinya itu di tahun 2001. Ya, puncak produksinya di tahun 2001, di mana pada saat itu dioperasikan total seluruh 8 train. Total seluruh 8 train. Kedepannya menurut data proses gas umpan yang diterima dari hulu, pasokan gas umpan hanya akan tersedia kalau kita forecast Pak, akan ada tersedia sampai tahun 2029 berdasarkan actual data yang ada. Tetapi berdasarkan info data dari produser maupun SKK Migas, insya Allah ini masih akan terus berlanjut. Hanya tingkat kepastiannya yang memang masih belum bisa dipastikan apakah akan ditemukan lagi gas-gas yang lain di wilayah Kalimantan Timur ini. Kemudian pada saat nanti train ini hanya bisa beroperasi di bawah dari 80%, maka operasional dari train ini menjadi sudah tidak efisien. Dan ini kalau kita lihat akan terjadi di perkiraan tahun 2029, tahun 2030 Pak. Kalau tidak ada temuan-temuan lagi gas di fiskal di Kalimantan Timur. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan karena pada beberapa dekade kilang LNG Bontang ini merupakan kilang terbesar di dunia dan saat ini menjadi center of excellence dari kilang-kilang yang ada di dunia, dan hampir setiap kilang yang ada di dunia ini yang dibangun hampir semuanya melakukan training di Bontang, Pak. Trainingnya di Bontang selama ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan. Kemudian tim kami juga sebagai expertise biasanya diminta bantuan untuk melaksanakan commissioning
dan memonitor proses pemeliharaan yang dilakukan oleh pekerja yang training di tempat kami. Nah, saat ini tetap kami lakukan, tetapi dalam volume yang lebih kecil lagi, Pak. Oke, ini masih menyambung dari skema bisnis yang tadi, Pak. Hanya saja pada akhir tahun 2022 kemarin, kami merubah ADART. Walaupun di tahun 2020 sudah kami rubah, di mana PT Badak sudah memulai tidak hanya punya bisnis untuk liquefaction yang non-profit dan non-loss, tetapi juga mencoba membangun other business yang bisa menghasilkan revenue dan profit. Dan di akhir tahun kemarin, ini kami sempurnakan lagi. Jadi saat ini berdasarkan ADART, kami sudah meriksa selain liquefaction yang tidak menghasilkan profit, kami juga sudah bisa menghasilkan jasa lainnya seperti jasa pendidikan teknik dan beberapa jasa lainnya yang bisa Bapak Ibu lihat di slide ini, termasuk juga penyimpanan migas dan penyediaan sumber daya manusia. Jadi ini sebenarnya kami bungkus dalam suatu transformasi, Pak. Walaupun rasanya waktunya pendek, tapi kami coba membuat percepatan karena mengingat bahwa untuk jasa ini sebenarnya teman-teman di PT Badak sudah cukup lama mengelolanya, tetapi pada saat itu tidak dikelola secara market oriented atau business oriented. Nah, ini yang saat ini kami rubah menjadi business oriented, sehingga pada tanggal 27 Desember 2022 kami merubah anggaran dasar dari PT Badak NGL ini. Kegiatan usahanya diantaranya adalah penyimpanan, penampungan, kemudian regasifikasi, kemudian kegiatan jasa di bidang LNG dan gas lainnya. Jadi kegiatan usaha baru di luar pencairan gas yang berbasis kepada utilisasi aset fisik yang ada saat ini, di mana karena pemeliharaan yang sangat apik dan disiplin, diperkirakan aset ini masih akan bisa kita gunakan sampai 30 tahun ke depan, Pak. Jadi ini yang akan kita manfaatkan untuk mengantisipasi apabila feed gas yang masuk akan berakhir seperti yang terjadi di Arun sebelumnya. Sampai masa gemilang, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nah, ini jadi Badak LNG ini, Pak, memiliki tenaga kerja yang kalau saya bilang tenaga kerja yang memiliki ekspertis yang sangat bagus sekali, berpengalaman, disiplin, dan memiliki pengalaman yang total di dalam bisnis pencairan gas alam. Jadi kompetensi dan pengalaman para pekerja ini juga bagi saya merupakan aset yang sangat penting untuk mengelola Badak LNG ini dan mempertahankan kelangsungan bisnis dari perusahaan. Terkait dengan penyediaan jasa berbasis tenaga kerja, Badak LNG melanjutkan dan mengintensifikasi bisnis jasa yang telah berlangsung sebenarnya sejak dari tahun 2007, Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi klien-kliennya sudah banyak dan dari seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita lihat di sini ada di Cameron LNG, kemudian ada di Total, kemudian di Jepang. Jadi sudah di mana-mana termasuk di Indonesia juga banyak sekali, Pak. Nah, bisnis jasa ini kemudian kami grupkan dan kami kategorikan dalam bentuk bisnis jasa technical service. Jadi seperti pembuatan jasa studi kelayakan, studi engineering, hingga konstruksi dan commissioning. Kemudian training, termasuk pelayanan training di bidang LNG operation dan maintenance, termasuk juga di bidang CQ, kemudian commissioning dan startup atau CSUA, di mana Badak LNG memberikan bantuan kepada kilang-kilang yang mau men-startup kilangnya dan juga melakukan commissioning, termasuk juga operation dan maintenance-nya ketika mulai memproduksi LNG.
Nah, ini pengalaman dan ini akan kami lanjutkan ini Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 5 tahun terakhir sudah 23 training yang kami lakukan, 13 bentuknya CSUA dan 9 technical service dan 4 operation maintenance service. Jadi sebenarnya banyak Pak, hanya dampak dari COVID ini juga sangat berpengaruh sehingga akhirnya banyak rencana-rencana kerjasama yang tertunda dan saat ini sedang kami coba untuk bangun kembali. Sedangkan di bidang teknologi development, Badak LNG saat ini sudah mendapat menciptakan satu teknologi, Pak, yang mungkin belum pernah ada, dan teknologi ini kami sebut adalah LPBS, jadi LPG Production Booster System, di mana pada teknologi ini adalah untuk mendapatkan produk LPG dari lean gas, Pak. Jadi lean gas ini kandungan LPG-nya sangat-sangat minim dan dengan tren yang ada itu tidak bisa diambil. Jadi sewaktu lean gas masuk dari Eni, kandungan partikel rich gas yang ada di yang dari PHI itu terblending dan akhirnya tidak bisa diproduksi LPG lagi, Pak. Nah, kemudian teman-teman engineering di Bontang menciptakan teknologi ini dan memberi namanya LPBS dan alhamdulillah saat ini sedang dalam proses paten dan akan kami gunakan salah satu menjadi materi bisnis kami ke depannya. Nah, ini sepanjang beberapa dekade pengapalan LNG dan LPG, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini pengapalan LNG dan LPG terbesar itu adalah ke Jepang, Korea, dan Taiwan. Nah, Jepang ini 47 tahun, nggak tanggung-tanggung 7.000 kargo, Pak. Terakhir kargo itu akhir Desember 2021, kalau nggak salah. Itu. Nah, totalnya sudah 9.796 kargo, di mana kalau standarnya per kargo adalah 125.000 meter kubik, kira-kira tinggal dihitung aja nih Pak Bambang, berapa banyak sudah LNG yang kita ekspor ke negara-negara, sedangkan untuk dipakai di Indonesia itu baru tahun 2009 startnya sampai sekarang. Kemudian isotank sendiri baru tahun 2013 sampai dengan sekarang pemakaian di Indonesia. Selebihnya sejak 1977 itu ke Jepang, ke Pakistan, itu tujuan ekspornya. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sementara untuk LPG pertama kali itu diproduksi dan dikapalkan tahun 1988. Dan ini juga ekspornya ke Jepang, Pak. Paling banyak ke Jepang. Sementara untuk kebutuhan dalam negeri itu didistribusikan ke terminal-terminal LPG yang ada di Indonesia yang di bawah Pertamina. Hingga saat ini total sudah 477 kargo LPG yang telah dikapalkan. Ya kembali kalau misalnya dikali 125.000 meter kubik, cukup banyak sudah LPG yang dihasilkan oleh kilang LNG Bontang ini. Nah, perlu juga sebagai informasi Pak, jadi sebelum 2017 sebenarnya kilang kami ini bisa memproduksi LPG sendiri. Jadi memang sudah built-in di dalamnya dalam prosesnya menghasilkan LPG, tetapi ketika 2017 masuk lean gas, itu kilang tidak bisa lagi memproduksi LPG. Bahkan kilang membutuhkan LPG untuk bisa memproduksi LNG lebih banyak. Akhirnya kami terpaksa mengimpor LPG, Pak, untuk bisa memproduksi LNG lebih besar lagi. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan teman-teman melakukan penelitian dan mendapatkan teknologi LPBS yang tadi saya sampaikan
untuk bisa menghasilkan LPG, dan saat ini dari minus karena harus impor, kami bisa menghasilkan 600 meter kubik per hari, Pak. 600 meter kubik per hari, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,14 triliun per tahun yang dapat saving yang didapat dari menghilangkan mengurangi impor. Nah, ini yang salah satu temuan dari teman-teman. Ya, ini yang tadi pengapalan ini, Pak. Jadi ini pengapalan kalau kita lihat memang dominasinya Jepang, Pak, Korea, Taiwan, ya. Bahkan pernah Amerika juga impor dari kita, tapi nggak terlalu besar, Pak. Ya, ini yang jadi dan saat ini memang sudah mulai ditekankan untuk penggunaan lebih banyak di dalam negeri. PT Badak ini saat ini mengelola 2.097,5 hektar, di mana 925 hektar ini sudah diutilisasi, dan total asetnya saat ini itu perhitungan tahun 2021 itu 24,58 triliun. Kalau kita lihat, Pak, LNG train kita ada 8, di mana produksinya bisa mencapai 50 juta meter kubik per tahun. Tetapi karena penurunan feed gas, saat ini kami hanya mengoperasikan 2 train. Sebenarnya 3 train kami operasikan, yang 2 train itu aktif, yang 1 train itu standby, Pak. Dari 2 train ini, produksi yang didapat itu adalah sekitar 10,4 juta meter kubik per tahun. Ini tahun 2022. Fasilitas yang kami punya, kami memiliki warehouse dan workshop yang sangat lengkap. Jadi karena dulunya ini memang lokasinya ada di tengah hutan, Pak, di mana untuk keluar dari lokasi ini, teman-teman pada tahun 70-an itu harus naik speedboat 3 jam ke Samarinda, speedboat ketek itu, Pak. Karena memang untuk pesawat hanya orang pejabat-pejabat tertentu aja yang bisa naik. Nah, itu disiapkanlah warehouse dan workshop yang sangat lengkap, yang saya lihat sampai saat ini sebenarnya bisa diutilisasi oleh pihak-pihak yang memang membutuhkan. Kemudian untuk tangkinya, untuk tangki LNG kami punya 6 dengan kapasitas total 636.000 meter kubik. Kemudian untuk LPG kami punya 5 tangki, Pak. Kapasitas totalnya 200.000 meter kubik, dan ini saat ini terutilisasi sangat minim. Dan karena itu kami melihat ini harus di-split, digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Selain itu, kami juga sudah memiliki filling station untuk pengisian LNG ke truk dengan menggunakan isotank. Ya, ada pengisian untuk dalam 1 hari bisa mengisi sampai 36 isotank, Pak, dengan kapasitas sekitar 20 metrik. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Kemudian kami juga sudah menyiapkan cargo dock. Cargo dock ini adalah isotank yang sudah diisi, kemudian kami naikkan ke kapal untuk saat ini dikirim ke Sulawesi. Nah, selain itu juga sudah ada PLTS dengan kapasitas 4 mega yang ada di lokasi kami. Nah, ini juga tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pemakaian dari fuel dari gas yang ada. Jadi untuk beberapa lokasi dengan 4 mega ini bisa di backup pada saat siang hari, walaupun malam hari kembali ke mood yang sama dengan tempat-tempat yang lain. Nah, ini Pak, ini yang tidak terutilisasinya dengan maksimal, salah satunya tank yang storage tank yang ada, kemudian juga dermaga yang ada. Kami juga punya dermaga, ada 3 dermaga, 3 loading dock yang bisa sampai 175.000 metrik ton, dari mulai 5.000 sampai 175.000, dan
untuk menyutilisasi itulah kami kemudian nanti akan menyampaikan bahwa ada rencana bisnis yang sudah 2 tahun ini kami rintis, dan mudah-mudahan mulai tahun ini sudah sebagian sudah mulai bisa jalan. Untuk membulatkan tekad lah Pak ya, kemudian kami harus istilahnya membuat yang namanya transformasi. Jadi transformasi Badak LNG untuk menjadi international hub, Pak. Jadi kalau kami banding-bandingkan kondisi geografi antara Singapura dengan Bontang ini, Pak, dengan melihat bahwa salah satunya pusat penghasil LNG terbesar itu adalah di Australia, maka Bontang ini menjadi sangat strategis sekali untuk mulai melakukan bisnis, Pak. Karena itu kami sekarang ini sedang melaksanakan peran untuk melakukan bisnis. Salah satunya adalah menyiapkan LNG bunkering buat kapal-kapal yang berbahan bakar LNG. Karena selama ini mereka ngambilnya ke Singapura. Berdasarkan kalkulasi teman-teman, kalau membeli LNG dari Bontang, maka mereka bisa saving 17%, Pak, dari pemotongan efisiensi perjalanan yang berkurang 1,5 hari, kemudian juga operasi beban fuel yang tidak harus sampai ke Singapura, tapi cukup sampai ke Bontang. Jadi hitungannya sekitar 17%. Kemudian juga kami sedang menyiapkan LPG hub, Pak. Jadi saat ini kalau kita lihat bahwa Pertamina banyak memiliki floating storage. Nah, floating storage inilah kemudian nanti secara bertahap akan kita hilangkan, kemudian diganti dengan storage yang ada di darat, karena ini akan memberikan efisiensi yang cukup signifikan. Kemudian LNG hub. Nah, kita ketahui bahwa feed gas yang masuk semakin kecil, semakin habis, sehingga nanti untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya di dalam negeri, tapi kebutuhan di negara-negara sekitar, itu juga otomatis akan meningkat, sehingga suka tidak suka kita harus melihat ini sebagai peluang untuk perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana bisa menyimpan LNG-nya di tempat kita, Pak. Untuk tidak hanya melayani konsumen yang ada di dalam negeri, tetapi juga mungkin bisa melayani konsumen yang ada di sekitar Asia Pasifik. Kemudian untuk LNG regasifikasi, nah ini memang kami desain untuk memenuhi kebutuhan industri-industri yang ada di Kalimantan Timur, kemudian juga untuk persiapan kami membackup EKN, Pak. Jadi jalur pipa yang ada saat ini itu sudah sampai ke Balikpapan, dan kami juga sudah menyiapkan apabila nanti kilang Balikpapan dan kilang RDMP jika membutuhkan gas itu bisa dikirim dari Bontang. Selain itu dengan menyambung lebih kurang 200 km, kami sudah bisa mendorong gas melalui pipa ke IKN. Dan ini merupakan hal penting mengingat bahwa IKN itu akan menggunakan green energy. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Nah, salah satunya seperti itu, Pak. Jadi ini yang program-program ini selain program-program pelatihan-pelatihan kan jasa yang kami miliki. Ini program yang saat ini sedang kami rintis, termasuk kami juga sudah mulai rintis untuk kami memiliki lahan dengan beberapa fasilitas yang bisa juga untuk docking kapal-kapal tugboat bekerjasama dengan anak perusahaan dari PIS dan dari tempat-tempat yang lain juga. Dan ini mungkin inilah bisnis yang harus kami jalani, harus kami bangun supaya keberadaan PT Badak ini tetap ada dan
bisa memberi manfaat tidak hanya untuk internal, Pak. Kalau kita lihat kan sebenarnya hal ini sudah ada, tapi lebih kepada untuk internal. Dan sekarang lebih kita usahakan untuk eksternal. Nah ini Pak, jadi kalau kita bicara kontribusi apa sih yang nanti akan diberikan oleh PT Badak kepada pemerintah, kepada negara ini. Jadi kami berharap dengan bisnis-bisnis yang tadi kami sampaikan, PT Badak ini akan menjadi pusat suplai energi dan mengamankan stok energi secara nasional. Artinya saya berpikir bahwa kami melihat kalau ada hub di Bontang, maka secara nasional kekuatan stok LNG maupun LPG itu akan menjadi semakin kuat, Pak. Akan menguatkan sehingga kita tidak perlu khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pertama adalah mendukung penyediaan energi nasional dengan kapasitas timbun atau storage yang ada saat ini. Tujuannya adalah untuk menambah ketahanan energi, menambah stok harian, kemudian juga untuk menambah kegiatan pembangunan yang saat ini masa transisi menggunakan gas untuk menghasilkan energi yang bersih. Kemudian yang kedua, kalau aset ini milik negara dan apabila tidak digunakan dan mangkrak, tentu negara akan sangat rugi. Karena itu kami memikirkan agar minimal tangki yang ada ini yang sudah tidak terutilisasi maksimal bisa kami gunakan, dan fasilitas-fasilitas yang lain juga. Dan kami juga sedang menjajaki untuk tren-tren yang sudah tidak beroperasi ini, ada beberapa pihak yang kami tawarkan untuk bisa menggunakan, Pak, karena untuk digunakan kembali walaupun sudah di-off-kan, itu mungkin biayanya tidak lebih dari setengah daripada bikin biaya baru, bikin kilang baru. Nah ini ada beberapa pihak yang sudah tertarik dan kami masih terus untuk membicarakannya. Kemudian juga dengan terwujudnya nanti berbagai bisnis yang tadi, kami berharap bahwa ada devisa yang masuk dari negara, tidak hanya sebagai produk yang ada mungkin dari proses ekspor impor, baik LNG-nya tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Kemudian juga ada pajak sebagai pemasukan dari pemerintah untuk kegiatan ini, dan mengantisipasi juga kalau feed gas yang ada saat ini di tahun yang kami perkirakan 2029-2030 benar-benar sudah sangat rendah dan tidak efisien lagi untuk diolah di kilang kami. Kemudian juga kami juga selalu berkomunikasi dengan wali kota, di mana wali kota sangat berharap sekali bahwa kilang Bontang ini tetap bisa bergerak, menggerakkan ekonomi Bontang, Pak, karena dulu merupakan memberikan hasil yang cukup banyak ketika masih 8 tren, tapi sekarang karena hanya 2 tren, pemerintah Bontang sangat berharap bahwa ini tidak pernah berhenti. Yang berikutnya adalah kami berharap bahwa ada pemerataan energi bersih, mengingat saat ini lebih fokus di daerah barat. Untuk daerah tengah dan daerah timur, ini LNG ataupun LPG ini masih butuh dukungan yang besar, sehingga bisa merata di seluruh pulau-pulau yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah tentu kalau kita lihat di gambar peta ini bahwa dari Bontang, kemudian ke Balikpapan, dan kemudian kami bisa mensuplai ke ibu kota negara. Dan yang terakhir adalah tentu kami berharap bahwa banyaknya kegiatan di kilang Bontang ini minimal bisa mempertahankan tenaga kerja yang ada atau bahkan bisa menambah penyerapan tenaga kerja. Kira-kira seperti itu. Energi Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi,
yang menggerakkan kamu, dan kamu. Pertamina, energizing you. Pak Ya, Bambang, baik. Terima kasih. mohon izin saya minum dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ya, masih Ya, ada Angel? Kalau nggak salah terakhir ini ya. Nah, ya, baik. itu Pak Eh, kira-kira. Terima kasih Pak Gemairiandi Pahlawan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada yang pertanyaan kecil itu yang kenapa namanya badak itu juga mungkin ada yang belum tahu. Nah, kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam operasi itu tidak boleh apa ya Pak, tidak boleh memungut keuntungan atau seperti apa. Nah, itu terus pertanyaannya bagaimana biaya operasional perusahaan ini diperoleh gitu ya. Atau karena namanya PT bagaimana supaya bisa dapat keuntungan. Nah, kemudian yang pertanyaan yang berikutnya itu eh, apa tadi kan ada kemungkinan bahwa tren-tren yang tidak terpakai ini ditawarkan untuk dipakai oleh pihak-pihak lain. Kalau itu Ya, bisa digunakan, apakah nggak bisa juga digunakan bahwa gas yang tidak mesti harus dari Kalimantan, tetapi bisa diolah di Bontang? Itu pertanyaan saya. ya, Terima kasih ya. baik, Ya. baik Pak. Banyak memang yang nanya badak. Ini badak dari mana? Badak kan bukan di Kalimantan tempatnya ya Pak ya. Terus badak ada badak bercula gitu ya Pak. Jadi ini karena memang temuan gas pertama namanya di daerah Muara Badak Pak. Nama daerahnya daerah Muara Badak. Iya, iya. Jadi kalau dari Bontang itu kalau Pak Bambang punya kesempatan nanti saya temenin mau ke Bontang, terus nanti kita jalan ke Muara Badak itu kisaran sekitar 3-4 jam dari Bontang. Ya, itu kenapa kemudian PT Badak perusahaan ini dinamakan PT Badak karena gas pertama yang ditemukan di Muara Badak, Pak. Itu. Ya. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan mungkin informasi, Pak. Kalau kita menyebut PT, maka PT Badak NGL. Nah, sedangkan kalau kita sebut Badak aja, Badak LNG. Ini juga banyak yang nanya, kok beda gitu loh. Ya, karena kalau PT itu kami melihatnya sebagai nama yang mendunia lah Pak. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi orang luar negeri juga, pihak luar juga menyebutnya PT Badak. Nah, yang di luar dikenal bukan LNG, NGL. Jadi makanya kami beri PT Badak NGL. Tapi kalau sebutannya Badak saja, maka Badak LNG. Itu yang utama. Terus yang kedua, tadi itu mengenai, nah jadi lupa saya. Tadi mengenai apa Pak? Pak Bambang? Iya, itu yang tidak boleh mendapat keuntungan itu. Iya, iya, iya. Jadi eh ya memang agak aneh ya Pak ya. PT kalau kita lihat undang-undang PT kan ada untung rugi ya Pak, gitu loh. Tapi memang karena dilihatnya sebagai penugasan Pak. Ya, jadi memang saya juga waktu itu ini cocok apa enggak PT ya, karena memang saya baru masuk lebih kurang 2 tahun yang lalu. eh, Kok kayak yayasan ya Pak ya, gitu lagi kan seperti itu. Jadi kemudian saya buka backgroundnya. Jadi ini memang PT Badak NGL ini dulu merupakan penugasan, sifatnya penugasan langsung dari pemerintah kepada Pertamina, dan Pertamina bersama shareholder, kemudian bersama shareholder membentuklah PT Badak NGL ini, gitu loh Pak. Jadi memang agak bertentangan. Biasanya kan ada istilah sekarang tuh toll fee ya Pak ya, gitu loh. Nah, ini sampai saat ini juga pemerintah tetap tidak membebani dari sisi hulunya, dari sisi SKK-nya, maka sifatnya kami hanya penugasan aja Pak sampai saat ini. Nah, penugasan inilah yang tidak membolehkan kami untuk mengambil profit. Tapi kami juga harus menjamin bahwa seluruh proses operasi kilang tetap harus berjalan 24 jam, 365 hari
tanpa ada gangguan dengan menghasilkan produk LNG yang kualitasnya sesuai dengan keinginan daripada produser dan customer-nya. Itu loh Pak. Ada kemudahan yang juga kami dapat, yaitu kebutuhan untuk operation maintenance kami, walaupun harus melalui berbagai tingkat diskusi yang alot, pihak produser akan memenuhi Pak. Jadi memang kalau kita bicara di luar ada KW1, KW2, KW3, KW4. Di tempat kami ini KW1 nggak ada Pak. Jadi semuanya original. Dan teman-teman ini benar-benar melalui satu proses. Jadi kalau misalnya melakukan maintenance, mereka punya tempat sendiri untuk menguji apakah kegiatan maintenance yang dilakukan itu sudah sempurna atau belum. Kalau belum, itu akan dibalikan lagi ke bagian maintenance Pak. Jadi prosesnya memang beda dengan tempat lain, ya, lebih ketat dan lebih mengutamakan aspek keselamatan. Ini mungkin karena PT Badak ini, teman-teman PT Badak lebih mengutamakan aspek keselamatan. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang ketiga itu apa tadi Pak ya? Tiga, mengenai Banggakan bangsa banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Itu gas yang datang dari gas yang datang ya Pak. Jadi gini Pak, processing gas sampai dengan bisa dijual ini akan menjadi murah kalau dia pengiriman ke kilang kami melalui pipa. Ya, jadi makanya hampir semua gas yang kami dapat ini adalah eksplorasi dan produksi dari kegiatan offshore dan onshore Pak, yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya dari wilayah lain, ini apabila dibawa pakai kapal, volumenya akan besar Pak. Jadi makanya kenapa kilang LNG Badak ini ada adalah untuk menurunkan dari gas kemudian menjadi liquid dengan rasio satu satuan liquid ini ekuivalen dengan 600 satu satuan gas Pak. Jadi kalau satu tetes dia bisa berkembang menjadi 600 tetes gas seperti itu. Dan biasanya memang selalu berdekatan dengan industri-industri seperti pupuk, karena pupuk itu kan memang bahan bakunya salah satunya menggunakan LNG Pak. Jadi di tempat kami ada PKT, dan PKT ini yang harus kami siapkan untuk membackupnya, karena selama ini mereka langsung dari sumur yang milik PHI, milik PHM, tetapi estimasi di tahun 2029 ini sudah putus ini gasnya Pak, sehingga harus mengolah LNG melalui proses regasifikasi untuk diserahkan ke PKT. Seperti itu Pak Bambang. baik ya. Sekarang terakhir Pak, pertanyaan tentang ITB. Nah, apa ya pembekalan baik akademis maupun non akademis yang Bapak rasakan selama di ITB yang bermanfaat selama Bapak menjalani karir? Kalau ada mahasiswa ITB yang nggak pernah memasukin masa 2 tahun pertama dengan tingkat stres yang lebih dari 100%, mungkin sudah nggak kuliah sampai tamat ya Pak ya. Jadi yang saya rasakan bahwa selama saya berada di kampus ya Pak ya, terutama yang semester 1, 2, dan 3 itu benar-benar itu menggembleng saya untuk menjadi seseorang yang tough. Jadi begini Pak, sometimes saya kerja itu kadang-kadang bisa 1 bulan tidur di kantor. 1 bulan tidur di kantor, nggak pulang ke rumah. Itu walaupun rumah di Bekasi, waktu saya masih di marketing Pak, rumah di Bekasi, kantor di Pelumpang, itu 1 bulan saya tidur di kantor karena memang menghadapi situasi yang mengharuskan seperti itu.
Dan itu saya dapatkan memang di kampus ya Pak ya. Jadi besok ada tugas dari 3 dosen, ada ujian, harus masuk lab dalam 1 hari bersamaan dengan waktu yang ketat dan semuanya membutuhkan kesiapan sehingga persiapan harus berapa hari. Dan jadi memang yang saya pelajarin bahwa kalau kita mau berhasil itu harus melewati satu proses. Ya Pak, satu proses yang harus kita perjuangkan dan proses itu harus kita jalankan secara bertahap. Tidak setiap tahapan proses menunjukkan hasil. Tapi Pak, kalau kita yakin bahwa kita sudah mau untuk gas ini menjadi cairan, untuk mendapatkan proses gas menjadi cairan itu kita lakukan tahap demi tahap. Ada kalanya, wah kayaknya nggak mungkin, tapi kalau kita gali terus pasti selalu mungkin. Jadi itu yang saya rasakan Pak. Rasanya nggak mungkin saya mempunyai kekuatan nggak tidur 3 hari, 4 hari, kurang tidur ya Pak ya, menghadapi berbagai hal di kampus, dan itu ternyata di proses kerja sebenarnya lebih tidak seberat di kampus ya Pak ya, karena di kampus kan saya harus berhadapan dengan lulus atau enggak kan Pak, IP-nya cukup atau enggak, tapi kalau di tempat kerja kan lebih nyata lagi. Jadi itu Pak yang saya rasakan bahwa semua harus mengikuti proses. Tidak ada yang bisa langsung loncat, itu nggak ada Pak. Gitu loh ya. Saya lulusan teknik lingkungan, harusnya kan ngurusin AMDAL Pak. Ngurusin drainase segala macam. Tapi selain saya berkecimpung di HSCC, yang memang bidang lingkungan ada di situ, saya juga berkecimpung di bidang teknik, saya juga berkecimpung di bidang marketing, dan saya sekarang berkecimpung di bidang kilang, Pak. Gitu loh. Jadi proses dalam kehidupan saya ini yang memang harus saya lewatin. Mungkin buat orang yang memang kerjanya di teknik perminyakan atau di teknik industri dan sebagainya bisa 5-10 tahun yang lalu masuk kilang ya Pak ya. Tapi karena saya backgroundnya teknik lingkungan, ya baru 2 tahun yang lalu saya masuk kilang gitu loh Pak. Ya, kira-kira kan seperti itu. Tapi proses yang penting untuk menghadapi berbagai hal yang dapat kita lakukan dan harus kita lakukan, dan selalu juga harus kita punya pegangan bahwa hasil yang dari proses itu harus memberi manfaat Pak. Saya kira seperti itu Pak Bambang. Nah, ini pantun penutup Pak. Takkan tumpul pisau diasah, pinang diiris, terbelah 2. Cukup sekian saya berbagi kisah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Bang. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama, Pak Bambang. Pahlawan. Diskusinya sangat menarik. Sayang waktunya yang terbatas. Tapi mudah-mudahan semua ini bisa memberi inspirasi lah. Jadi bagaimana untuk mencari solusi terhadap korporasi yang menghadapi masalah seperti PT Badak NCL ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Kemahiran Pahlawan. Sama-sama Pak Bambang. Direktur dan CEO PT Badak NCL atau Badak LNG. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. PDSI memiliki bisnis utama, yaitu penyediaan jasa pengeboran, dan kini mengembangkan jasa lain yang terkait dengan pengeboran serta jasa terintegrasi untuk sumur minyak, gas, dan panas bumi. Selain itu, PDSI pun memiliki jasa lain yang berhubungan dengan aktivitas jasa drilling, antara lain Management of Field Development and Working Area, Manajemen Project yang terintegrasi, jasa konsultasi pengeboran, 19 unit top drive ranging from 250 ton hingga 500 ton lifting capacity, pengawasan H2S, fishing, coring, directional drilling, accommodation walk barge, drilling training center. Sama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum